Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang etika Jepang. Untuk itu, mari kita simak bersama apakah etika itu. Etika adalah sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai suatu masyarakat tertentu. Etika lebih banyak dikaitkan dengan ilmu atau filsafat. Karena itu, yang menjadi standar baik dan buruk adalah akal manusia. Dalam bahasa Arab, berasal dari kata akhlak, merupakan bentuk jamak dari kata khuluq. Secara etimologi artinya adalah budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Sedangkan secara terminologi, akhlak adalah ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, antara yang terbaik dan tercela, tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin. Menurut Ahmad Amin, menjelaskan bahwa akhlak adalah ilmu yang menjelaskan baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh sebagian manusia kepada yang lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Karakteristik etika menurut Islam berbeda dengan etika filsafat. Etika Islam mempunyai karakteristik sebagai berikut. Etika Islam mengajarkan dalam menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk. Etika Islam menetapkan bahwa yang menjadi sumber moral, ukuran baik buruknya perbuatan, didasarkan kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Etika Islam bersifat universal dan komprehensif, dapat diterima dan dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia di segala waktu dan tempat. Etika Islam mengatur dan mengarahkan fitrah manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia. Berikut ini adalah contoh etika yang umum di Jepang. Yang pertama, memakai penutup wajah saat mencoba pakaian saat berbelanja di toko. Yang kedua, saat berkendara itu umumnya di sebelah kiri. Di Indonesia pun demikian. Yang ketiga, saat di kamar kecil ketika menggunakan kloset yang ala barat tidak diperkenankan untuk jongkok. Di Indonesia pun demikian. Saat di restoran, tidak diperkenankan untuk membawa makanan atau minuman. Di Indonesia sepertinya juga ada. Makan dan minum di tempat umum. Kalau di Indonesia sih wajar-wajar aja. Di Jepang itu makan dan minum di tempat umum itu dapat mengganggu orang yang lewat.
atau mengotori tempatnya. Sampah, berkaitan dengan sampah, saat membuang sampah di Jepang itu ya dipisah-pisah tempatnya. Jadi etikanya sesuai tempatnya masing-masing. Ya, apakah sampah plastik dapat didaur ulang, kaleng, aluminium, dan sebagainya. Beda dengan tempat sampah di Indonesia, bisa apa aja masuk ke tempat sampahnya. Saat masuk rumah, kaos kaki dipakai, sepatu dilepas. Berbicara dengan suara keras itu tidak sembarang tempat diperbolehkan di Jepang. Begitu juga di Indonesia. Duduk di atas tatami. Ya. Jika bertamu di rumah orang Jepang, ya, atau makan di restoran bergaya Jepang, itu sudah disediakan tatami dan punyai aturan tersendiri dalam duduk. Kemudian memberi tips kepada pegawai hotel, taksi, restoran, dan lain-lain itu tidak diperkenankan. Kalau di Indonesia sudah umum ya. Oke, rekan-rekan bisa memberikan contoh lain menurut pandangan, pendapat, atau teori yang lain. Dari penjelasan tadi, saya mencontohkan menurut pandangan dalam Islam. Kemudian, apakah moral itu? Kata moral berasal dari bahasa Latin mors, kata jamak dari kata mos, yang berarti adat kebiasaan susila. Yang dimaksud adat kebiasaan dalam hal ini adalah tindakan manusia yang sesuai dengan ide-ide umum yang diterima oleh masyarakat, mana yang baik dan wajar. Jadi, bisa juga dikatakan moral adalah perilaku yang sesuai dengan ukuran-ukuran tindakan yang oleh umum diterima meliputi kesatuan sosial atau lingkungan tertentu. Selanjutnya, apakah karakter itu? Karakter berasal dari bahasa Inggris yaitu character. Dalam bahasa Indonesia dapat dipadankan dengan kata watak atau kepribadian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, watak berarti sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku, budi pekerti, dan tabiat. Dalam konsep pendidikan karakter untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah yang digagas oleh Kemendiknas RI Republik Indonesia Pancasila dijadikan sebagai sumber utama pendidikan karakter bangsa, kemudian agama, budaya, serta tujuan pendidikan nasional adalah substansinya. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat 18 poin sikap, perilaku, dan karakter yang dapat ditanamkan di sekolah, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Ke-18 poin tersebut sebenarnya bukan murni nilai-nilai khas bangsa Indonesia,
namun merupakan nilai moral yang disepakati secara universal yang dimasukkan dalam mata pelajaran yang ada selama ini. Contohnya, pelajaran PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Oke, demikianlah pengertian tentang etika, moral, dan karakter. Untuk sesi berikutnya kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Apabila ada komentar silakan disampaikan, ditulis di laman komentar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.